Siswi ini mencontek. Dia menyelesaikan ujian dengan cepat. Sampai jam 10, dia berdiri untuk menyerahkan lembar jawaban. Saat itu para siswa paham. Semua siswa segera menatap radio di ruang ujian. Dia menggunakan pemancar radio untuk memberi jawaban. Dia menggunakan 4 nada untuk memilih jawaban. Suara alarm adalah jawaban A. Mereka hanya perlu menatap radio dan langsung menulis jawabannya. Namun seorang siswa tak ikut andil dalam aksi mencontek itu. Dia segera membandingkan jawabannya, dan mendeteksi semuanya sama. Dia segera berdiri menghampiri pengawas. Ada yang berbuat curang dengan menggunakan radio. Tapi pengawas pikir dia sengaja membuat onar. Jadi langsung menyuruhnya keluar dari ruang ujian. Tapi ia tidak menyerah. Ia pergi ke ruang radio. Siswi itu masih berkonsentrasi mengirimkan jawaban. Namun saat dia membuka pintu, tidak ada tanda-tanda siapapun di dalam. Apakah karena ia terlalu skeptis? Saat akan pergi, dia menemukan sebuah kabel di atas pintu. Aceng segera mengikuti alur kabel itu. Kini pengawas juga melihat sesuatu yang salah dengan radio. Dia langsung pergi ke ruang radio. Siswi itu tidak tahu bahaya sudah dekat. Dia masih santai mengirim jawaban. Tiba-tiba pintu digedor. Ternyata Aceng mengikuti kabel ke pintu depan. Kemudian pintu dibuka, tapi tetap tidak ada satu orang pun di dalam. Saat Aceng bingung, lemari di sebelah menarik perhatiannya. Siswi itu bersembunyi di dalam. Saat Aceng akan membuka lemari, pengawas muncul dari belakang. Jadi orang yang curang itu kamu? Lalat mendarat di bagian bawah kaki Buddha. Patung Buddha merasa terhina, jadi menggerakkan jari kakinya sedikit. Lalat sembrono ini mendarat lagi di telapak tangannya. Patung Buddha bersiap membasminya. Lengannya bergerak sangat cepat, tapi lalat berhasil melarikan diri. Saat ini patung Buddha menggunakan ratusan lengan untuk mengalahkan lalat. Setelah 7749 kali, patung Buddha tetap tidak bisa menangkap lalat. Lalat terbang di dekat hidungnya. Hal itu membuat patung Buddha bersin. Saat ini patung Buddha mulai mencari cara untuk menyingkirkan lalat. Ini membuat lalat takut sejenak. Lalat segera bersembunyi di bagian belakang patung. Patung Buddha memukulnya, namun lalat menghindari pukulan fatal. Dalam kepanikan ia terbang ke lubang hidung patung. Patung Buddha memasukkan kedua jarinya ke dalam hidung. Setelah patung menarik tangannya, lalat terbang keluar. Dia mengeluarkan ikat pinggang, mulai mencambuk dengan gila. Saat ini patung batu itu tiba-tiba diam. Mulai mendengarkan orbit lalat terbang. Mengasah akurasi dan berhasil menangkap lalat. Patung itu menekan telinganya dan mendengarkan. Setelah mengkonfirmasi ulang, dia langsung menari. Tanpa diduga lalat tiba-tiba kabur. Patung itu panik dan jatuh ke bawah. Paman, tolong hentikan mobilnya. Pengedar narkoba ini berpura-pura berada dalam situasi darurat. Meminta sopir menepi ke sisi jalan. Dia pergi ke belakang mobil untuk mengambil gitar. Supir langsung bertanya, apakah gitar ini milikmu? Benar. Memangnya kenapa? Baru saja polisi menanyakannya. Mengapa kau tidak mengaku? Aku tidak mendengar. Setelah melihat Daomong turun dari bus, polisi itu mengeluarkan telepon, melaporkan situasi kepada pimpinan. Setelah turun dari bus, Daomong menaiki kendaraan roda 3. Dia juga dengan hati-hati memegang gitar itu. Karena tidak ingin diperhatikan, dia berganti alat transportasi berkali-kali. Tapi semuanya sia-sia. Semua tindakannya dalam kendali polisi. Tidak lama kemudian, dia ke tempat transaksi. Ini tempat tersembunyi di kota. Agar tidak ketahuan, polisi tidak mengikuti di belakang. Mereka pergi ke bar dan berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Memesan 2 mangkuk bihun. Menunggu Daomong keluar dengan tenang. Setelah pengedar narkoba melakukan transaksi, dia melemparkan setumpuk uang padanya. Menghasilkan uang semudah membalik telapak tangan. Tanpa ia sadari, dia sedang diawasi di lantai bawah. Hal-hal yang menunggunya adalah sebuah bencana. Setelah berjalan keluar dari bar, dia menaiki kendaraan roda 3 lagi. Tapi kali ini pengemudi tidak pergi ke arah yang ditunjukinya. Baru sekarang dia tahu sesuatu telah terjadi. Begitu akan melompat keluar, polisi menyergapnya, lalu membawanya ke ruang interogasi. Tapi dia sangat kooperatif. Tidak hanya menceritakan secara detail tentang transaksi narkoba itu, tetapi juga mengungkapkan pemilik bar. Dia sekarang menjadi saksi. Polisi segera bergerak dan berhasil menangkap komplotan kriminal ini. Cerita pun berakhir.
Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.